Bapak dan Ibu, yang sering sekali ditanyakan kepada kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yaitu sebenarnya siapa penerima dana PIP. Dana PIP yang kami salurkan adalah kepada siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial pada desil 1 sampai dengan 4. Kalau desil 1 merupakan desil yang terendah, yang artinya dari tingkat kesejahteraan sosial merupakan keluarga yang paling bawah. Kemudian yang paling atas itu pada desil 10. Kemudian yang kita sebut keluarga miskin atau rentan miskin adalah yang tercatat pada desil 1 sampai dengan 4. Kemudian kategori kedua adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Nah, kenapa sampai ada dua kategori seperti ini? Karena memang kami menyadari bahwa belum seluruhnya keluarga miskin, rentan miskin di Indonesia tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk keluarga-keluarga tersebut yang memiliki anak pada usia sekolah dan tercatat di Dapodik dapat diusulkan melalui sistem kami oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Maka kami pun berharap suatu saat keluarga miskin rentan miskin dapat seluruhnya tercatat di DTKS. Bahwa sampai dengan sekarang kami masih menyesuaikan dengan dua kategori tersebut. Data terpadu kesejahteraan sosial ini tentunya dapat dimutakhirkan oleh kelurahan, kemudian dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi. Dan di tingkat Kementerian Sosial hanya mengkonsolidasikan kemudian menetapkan DTKS sehingga dapat digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar penyaluran pada kategori yang pertama. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang kami tetapkan di tahun 2021 ini yang berbeda dengan tahun-tahun penyaluran sebelumnya. Yang pertama adalah penyaluran dana program Indonesia Pintar ini kami lakukan hanya kepada penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif. Nah, kemudian bagaimana dengan penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif? Maka kami akan memasukkan daftar nama siswa tersebut ke SK nominasi penerima PIP. Jadi kalau tahun 2021 ini Bapak dan Ibu akan mendengar dua istilah, yaitu SK pemberian PIP dan juga SK nominasi penerima PIP. Bahwa SK pemberian PIP ini berisi daftar nama penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif dan mendapatkan dana PIP. Kemudian SK nominasi penerima PIP berisi daftar nama nominasi penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif dan diharapkan segera melakukan aktivasi rekening untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP. Selanjutnya, nomor 4, proses aktivasi rekening SK nominasi penerima PIP akan kita evaluasi pada 3 periode dan pada periode yang terakhir merupakan batas waktu aktivasi rekening, yaitu pada tanggal 30 September 2021. Kemudian selanjutnya penyampaian SK bahwa SK pemberian PIP dan SK nominasi penerima PIP beserta seluruh daftar nama siswanya seluruhnya dapat diakses di sistem kami Si Pintar yang pada saat ini akan disosialisasikan dan dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan serta pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam,
pengunggahan berkas penerima PIP. Jadi kami berharap satuan pendidikan untuk mengunggah foto atau scan buku tabungan pada lembar identitas dan juga riwayat transaksi, kemudian mengupload file hasil scan tersebut ke sistem kami SIPintar. Tentunya yang melakukan adalah satuan pendidikan dengan login satuan pendidikan, kemudian masuk ke dalam upload buku tabungan. Yang ketujuh adalah pengunggahan surat kuasa. Pada masa pandemi ini, kami telah menyampaikan edaran bahwa proses aktivasi rekening seluruhnya dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang mendapatkan kuasa dari peserta didik penerima PIP, sehingga surat kuasa tersebut kami butuhkan untuk pertanggungjawaban ketika nanti pemeriksaan pelaksanaan program Indonesia Pintar. Adapun surat kuasa ini pun diupload di aplikasi SIPintar dan dilakukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, sekedar mengingatkan bahwa konten ini sebenarnya sudah disampaikan pada video atau webinar sebelumnya dengan kanal YouTube yang sama terkait penetapan penerima PIP kategori pertama, yaitu yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial tersebut memang belum memiliki informasi anak-anak keluarga miskin atau rentan miskin ini bersekolah di mana. Kemudian setelah kita padankan dengan data pokok pendidikan, maka kami dapat menetapkan berdasarkan hasil pemadanan tersebut menjadi dua jenis SK, masuk ke SK nominasi penerima PIP atau masuk ke SK pemberian PIP sebagai penerima dana PIP. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa bagi peserta didik, hasil pemadanan ini yang belum memiliki rekening aktif akan masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP, dan yang sudah memiliki rekening aktif akan masuk ke SK penerima atau pemberian PIP sebagai penerima PIP. Nah, untuk itu proses yang harus dilakukan selanjutnya apabila peserta didik masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP, tentunya harus segera melakukan aktivasi rekening. Seluruh data nominasi penerima PIP dan penerima PIP pada SK pemberian PIP seluruhnya ada di SIPintar, dapat diakses oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah penetapan penerima PIP yang berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan atau kita sebut non-DTKS. Nah, usulan-usulan tersebut perlakuannya sama dengan SK penetapan berdasarkan DTKS, yang mana yang belum punya rekening tetap harus masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP terlebih dulu sampai dengan peserta didik penerima PIP yang bersangkutan mengaktifkan rekeningnya, barulah dapat kita tetapkan sebagai penerima PIP. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi dari seluruh SK nominasi yang telah kami terbitkan pada tiga tahap periode evaluasi. Evaluasi SK nominasi ini kami melihat seberapa atau daftar nama siswa mana saja yang telah mengaktifasi rekening. Dengan 3 periode ini kami berharap seluruh daftar nama yang masuk dalam SK nominasi telah mengaktifasi rekening. Nah, kemudian satuan pendidikan agar segera mengaktifasi rekening dan tidak perlu menunggu sampai dengan periode ketiga. Namun, apabila kami telah melewati periode pertama belum juga mengaktifasi, maka kami akan mengevaluasi kembali pada periode kedua. Setelah itu belum melakukan aktivasi rekening, kami evaluasi lagi di periode ketiga. Namun apabila telah kami evaluasi sebanyak 3 periode ini,
periode pertama tidak melakukan aktivasi, evaluasi periode kedua tidak juga melakukan aktivasi, dan kemudian terakhir evaluasi pada periode ketiga juga tidak mengaktifasi rekening, maka peserta didik tersebut tidak bisa kami tetapkan sebagai penerima PIP pada tahun 2021. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan agar menyegerakan aktivasi rekening SK nominasi penerima PIP dengan melihat daftar namanya di Sipintar. Nanti akan didemokan oleh tim kami di dalam sesi pertemuan webinar ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat berdasarkan yang tadi saya sampaikan bahwa ada SK yang bersumber dari DTKS dan non-DTKS. Untuk penyalurnya kami dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berjalan ini, persentase yang kami salurkan lebih banyak untuk penyaluran kepada data hasil pemadanan DTKS dengan Dapodi. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa mencermati dari kondisi ini bagaimana caranya agar keluarga rentan miskin dapat masuk ke DTKS, yaitu dengan cara berkoordinasi pada pemerintah setempat. Terendah adalah kelurahan, sehingga keluarga miskin rentan miskin tercatat sebagai keluarga miskin rentan miskin dan masuk ke dalam DTKS. Otomatis tidak perlu diusulkan, dapat langsung kami tetapkan sebagai penerima PIP. Selanjutnya, rencana dan capaian kami di tahun 2021 sebagaimana dilihat di layar, rencana kami adalah menyalurkan kepada 17.939.308 siswa, dan hingga saat ini kami telah menyalurkan sebanyak 8.438.095 siswa yang terdiri dari 2,7 juta siswa kelas akhir kohort tercatat di DTKS keluarganya, dan sebanyak 5,7 juta siswa yang berasal dari hasil pemadanan DTKS dan Dapodi. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, pada penyaluran kami yang telah kami laksanakan, selain dari kelas akhir, kami juga menyalurkan DTKS, dan itu sudah termasuk peserta didik sasaran PIP pada program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, juga pada pendidikan khusus untuk SLB, jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi sudah kami sampaikan seluruh penyaluran ini, termasuk datanya di aplikasi Sipintar. Selanjutnya, penyaluran dan aktivasi rekening PIP 2020. Mengapa ini kami sampaikan? Meskipun sudah melewati tahun 2020, namun sampai dengan saat ini, per 30 April, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar bahwa belum selesai seluruh penerima PIP melakukan aktivasi rekening. Nah, dapat dilihat di sini bahwa masih ada sekitar 7,5% peserta didik belum mengaktifasi rekening, padahal sudah ditetapkan pada tahun 2020 sebagai penerima PIP. Dan hingga saat ini kami masih menunggu untuk aktivasi rekening yang bersangkutan, penerima PIP yang bersangkutan hingga 31 Mei yang masih ada waktu selama 3 hari ini. Kami masih menunggu hingga 31 Mei agar peserta didik yang sebanyak 1.299.637 ini segera mengaktifasi rekening dalam 3 hari ini. Seluruh datanya telah dapat diakses di Sipintar. Silakan Bapak dan Ibu setelah webinar ini langsung mengecek ke Sipintar, sebenarnya masih adakah peserta didik Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan yang belum mengaktifasi rekening. Baik Bapak dan Ibu, untuk aplikasi Sipintar sendiri,
Si Pintar ini telah ada sejak tahun 2015 dan pertumbuhan penambahan fitur-fitur yang secara periodik kami tambahkan setiap tahunnya, dan juga aplikasi Si Pintar ini menjadi sentral data dan informasi program Indonesia Pintar bagi instansi lain yang berkepentingan dalam mengakses data tersebut, antara lain Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan tentunya Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan atau kota, dan juga satuan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa sistem ini merupakan sistem yang transparan, dan juga kami menyampaikan Si Pintar ini kepada Dinas Pendidikan agar disosialisasikan seluas mungkin kepada satuan pendidikan yang berhubungan langsung dengan peserta didik penerima PIP, agar tidak ada penundaan-penundaan dari aktivasi rekening yang bersumber dari SK nominasi penerima PIP. Selanjutnya, untuk Si Pintar, kami telah menyusun hak akses, apa yang dapat diakses oleh publik dan apa yang dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan apa yang dapat diakses oleh sekolah. Nah, sekolah dalam hal ini dapat mengupload scan buku tabungan sesegera mungkin bagi siswa penerima PIP yang telah mengaktifasi rekening dan telah melakukan transaksi di bank penyalur, agar kami dapat mengetahui dan memastikan bahwa peserta didik tersebut telah menerima buku tabungannya masing-masing. Kemudian dari Dinas Pendidikan dapat melakukan pengusulan kepada kami untuk kategori SK yang kedua tadi, penyaluran berdasarkan usulan, dan seluruh usulan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami bersumber dari Dapodik bagi peserta didik yang telah ditetapkan sebagai peserta didik layak menerima PIP oleh satuan pendidikan. Kemudian sekolah diharapkan untuk segera mengecek ke Si Pintar agar dapat mendapatkan rincian data penerima PIP, kemudian dapat memfilter mana yang belum melakukan aktivasi rekening dan agar disegerakan melakukan aktivasi rekening. Untuk penerima PIP 2020, kami tekankan kembali di sini bahwa batas waktunya sampai dengan 31 Mei, artinya tinggal 3 hari lagi terhitung sejak webinar ini. Kemudian untuk aktivasi rekening SK nominasi 2021 dapat dilakukan sampai dengan 30 September. Namun kami berharap pada evaluasi yang pertama 20 Juni nanti telah terlaksana seluruh SK nominasi yang telah kami sampaikan di SK nominasi penerima PIP. Silakan lanjut. Di sini Bapak dan Ibu, kami memantau mana saja Dinas Pendidikan yang telah mengakses ke sistem kami, bahwa seluruh Dinas Pendidikan telah melakukan akses ke sistem kami Si Pintar, 34 operator Dinas Pendidikan Provinsi, dan 520 operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk operator kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah dan juga MKKS yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, satuan pendidikan yang telah mengakses ke Si Pintar, di sini kami juga melakukan pemantauan, masih kurang dari 50% satuan pendidikan yang mengakses ke sistem kami. Nah, melalui webinar ini kami berharap Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan dapat segera mengakses dan memanfaatkan sistem kami Si Pintar untuk mengetahui informasi terkait program Indonesia Pintar dari mulai data penerima, SK, dan berita-berita lainnya. Bapak dan Ibu, kami juga memiliki akun sosmed yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan, yaitu Sobat PIP, kemudian ada Puslapdik dan Puslapdikdikbud. Dan yang pada saat ini channelnya digunakan adalah Puslapdik Kemendikbud RI. Selanjutnya.
Ya, baik Bapak dan Ibu, kami juga punya sapaan kepada penerima PIP di seluruh Indonesia dengan sebutan Start PIP. Nah, untuk itu kami pun punya program-program yang selanjutnya akan kami sampaikan melalui webinar-webinar selanjutnya. Kami akan menyelenggarakan sayembara-sayembara kepada Sobat PIP di seluruh Indonesia.